Nah, saya ingin sekarang kepada Kang Wayan ya. Ini tadi ya, apa namanya nih? Kalau ini kemudian peraturan menjadi lebih kondusif untuk para petambak seperti Kang Carubi ini, keadaan pasar itu seperti apa sebenarnya Kang Wayan? Pasar ke depan ini atau pasar lokal maupun internasional? Jadi dampak dari Permen 01 tahun 2014 di era Menteri Susi yang keluar tanpa konsultasi publik, yang tanpa ada kajian akademis sama sekali, itu telah mematikan industri kepiting soka di 7 provinsi. Sebelumnya sudah ada di Aceh, di Sumut, di Pantura Jawa, di Sulawesi, Kalbar sampai di Tarakan. Semua kerusakan yang disebabkan oleh Permen Ibu Susi ini di cover di bukunya Pak Dr. Marwan Batubara, buku merah pengelolaan perikanan Indonesia 2014 sampai 2019. Itu ekspornya anjlok 95%. 95%. Tadinya berapa kira-kira angka ekspor? $1,5 miliar. $1,5 miliar ya. Mula-mula sampai dengan 2014 ya. Nah, di sini ya mau dibangkitkan lagi itu butuh ada empat subsistem yang harus diberesi. Satu, tuduhan dari Susi yang tidak berdasar kajian akademis adalah bilang kalau kepiting di atas 200 gram itu baru dewasa. Padahal faktanya di lapangan yang 60 gram pun sudah punya bertelur. Jadi itu membuktikan bahwa KKP tidak melakukan kajian akademis untuk mengeluarkan aturan itu. Jadi dan kepiting soka itu kan tadi Pak Carubi bilang sudah ukurannya berapa, 80 sampai 120 gram ya. Kalau ini dibatasi 200 gram ya matilah industri ini Pak. Nah ini teman-teman bisa baca di bukunya Dr. Marwan Batubara. Terus KKP juga main larang aja tapi nggak memberi solusi. Harusnya kan kasih solusi lah, bikinlah hatchery pembenihan kepiting ya. Bibit kepiting. Nah, teknologinya udah dikuasai dari tahun 95 dan berhasil dikembangkan oleh peneliti serta perekayasa dari balai-balai KKP. Nah, tetapi KKP sampai hari ini juga tidak mengeluarkan dana untuk membangun hatchery percontohan skala komersil. Nah, harusnya itu dibikin. Nah, yang dibikin sekarang di Jepara itu hanya ukuran 1 gram. Padahal Pak Carubi dan kawan-kawan ini pembudidaya kepiting soka butuhnya ukuran kroyo 80 gram Pak ya. 80 gram. Nah, jadi harus didederkan lagi. Nah, kalau ini diserahkan lagi, didederkan kepada pembudidaya, mau modal dari mana? Iya. Nah, pemerintah juga harus membantu penguatan modal. Nah, aksesnya ini juga harus dibantu. Jadi masyarakat ini juga harus dilatih bagaimana mengelola usaha yang baik sehingga bankable. Jadi harus data dirinya mengenai KTP KK-nya jelas, kolateralnya, sertifikat tambaknya jelas, laporan keuangannya jelas. Nah ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Itu baru 2 hal, pendanaan sama bibit. Nah yang ketiga adalah pelatihan SDM. Sebenarnya ini kan solusi untuk memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Karena permintaan pasar dunianya besar, nah, tetapi SDM-nya ini kan kita tahu di desa-desa ini 60% angkatan kerja di Indonesia itu tidak tamat SMP. Nah ini nggak perlu butuh pendidikan sampai S3, S1 pun nggak perlu, hanya butuh pendidikan keterampilan aja. Dengan berlatih ya? Ya dengan berlatih. Bukan jadi dilatih 3 bulan udah bisa Pak ya? 3 bulan udah mulai mahir nggak? Udah. Dan cepat nggak lama-lama. Nah ini yang ketiga. Nah ini harus ada tempat pelatihan. Nah, harus ada sekolahnya sebenarnya, sekolah keterampilan, dan harus ada proses magang. Terus yang keempat adalah juga yang paling penting adalah dengan dirusaknya pasarnya ini, sehingga tinggal hanya 10%, itu harus dibangun kembali pasar ekspornya. Jadi buyer lama harus dicari, jangan-jangan buyer lama juga udah nggak ada karena nggak ada pasokannya. Terus kemudian buyer baru harus dicari lagi, dibangun lagi, nah konsolidasi sehingga
Kalau mau mulai ekspor dengan volume kecil juga repot. Hmm. Nah ini harus bangun kapasitas produksinya maupun ekspornya lagi serta aksesnya. Jadi singkat kata dengan sebetulnya pengalaman budidaya kepiting khususnya di sini kepiting soka itu pengalaman bertahun-tahun dari 90-an 8 ya sampai dengan 2013 itu udah luar biasa. Artinya masyarakat petambak itu mampu gitu. Hanya ada 4 faktor yang harus diperbaiki karena kerusakan 5 atau 6 tahun ke belakang ini ya. Tetapi rasanya 4 hal itu juga tidak akan sulit untuk kita perbaiki karena SDM-nya ada, kemudian pemerintah juga harapannya adalah masih punya keinginan kuat untuk meningkatkan ekspor ya. Jadi kalau saja kembali ke 0,5 miliar mulai katakanlah akhir tahun ini atau awal tahun depan, rasa-rasanya di dalam 3 atau 4 tahun ke depan bisa sampai 2 miliar dolar kira-kira ekspor kita kalau 4 faktor itu diperbaiki. Saya duga 4 tahun perlu waktunya untuk recover ya. Oke. Jadi kita optimis bahwa kerusakan yang ada ini bisa diperbaiki dan otomatis pada pelaku usaha petambak seperti Kang Carubi ya yang punya kelompok budidaya kepiting soka dan para petambak di daerah lain di Indonesia, tadi ada 7 provinsi ya. Ini secara bersama-sama bisa bangkit pada waktunya. Nah, sahabat Ayo Panen di Indonesia, nantikan tayangan-tayangan berikutnya melalui kanal ini, Ayo Panen. Jangan lupa like, subscribe, share, dan beri komen. Sebentar lagi kita akan memperlihatkan bagaimana cara-cara budidaya kepiting yang tadi disebut tidak terlampau membutuhkan sekolah yang terlampau tinggi karena sekolahnya ada di tambak, sekolahnya adalah sekolah praktek. Terima kasih Kang Carubi, mudah-mudahan semua iktikat baik dan harapan dari sahabat-sahabat kita petambak dimanapun juga akan bisa kita raih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Juga Kang Wayan, terima kasih yang selalu memberikan semangat ya untuk bisa di sini dan sahabat-sahabat kita di Indonesia akan bisa memperoleh inspirasi yang sama. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.